Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang hari ini kita menuju ke subtema 2 ya, untuk mata pelajaran IPS dengan KD-nya masih sama, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. Nah, sekarang kita menuju ke kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini kalian lihat ya, peta Indonesia. Ini peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, coba kalian lihat di keterangannya itu ada warna hijau, hijau muda, biru, kuning, merah muda, oranye dan merah. Nah, warna di sini menunjukkan keterangannya ya, kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Nah, di sini terlihat warnanya beda-beda ya di Indonesia. Nah, kamu lihat di Pulau Jawa itu kan warnanya oranye. Nah, dilihat dari keterangannya yaitu kepadatan penduduknya yaitu sekitar 600 sampai 1299 km persegi. Jadi Pulau Jawa itu memang pulau terpadat penduduknya di Indonesia. Kemudian kalian lihat di Pulau Sumatera kan terlihat ya, ada yang paling padat juga ya, ini di bawahnya ya, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, kemudian ada yang hijau, hijau muda itu kebanyakan dari Kalimantan ya, ini jarang penduduknya ya, jadi per kilometer persegi itu hanya ada 10 sampai 49 orang, jadi masih jarang penduduk ya, beserta Papua itu juga masih jarang penduduknya. Nah, sekarang kita lihat peta persebaran suku di Indonesia. Nah, di sini kalian lihat dari Sabang sampai Merauke ya, peta persebaran sukunya itu sangat merata. Nah, Indonesia memiliki 714 suku dan lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Dulu pada kelas 4 kalian pernah belajar ya bahwa bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak, bahkan sudah hampir langka, hampir mau punah. Nah, tugas kita adalah apa? Menjaga bahasa daerah itu tetap lestari. Selanjutnya ini ya, ini macam-macam contoh suku di Indonesia. Ini kalian lihat. Nah, ada suku Jawa, yaitu suku Jawa itu hampir menyeluruh ya di Pulau Jawa ya, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, itu suku Jawa. Kemudian ada suku Sunda di Jawa Barat, dan ada suku Batak di Sumatera Utara, ada suku Baduy di Banten, suku Dayak di Kalimantan, serta suku Asmat di Papua. Nah, kemudian persebaran agama di Indonesia. Jadi Indonesia itu penduduknya itu menganut sebenarnya 6 agama ya. Di sini ada peta persebarannya itu Islam ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Nah, ini di sini ternyata mayoritas yang warna hijau ya, hijau tua maupun hijau muda itu Islam ya. Itu jadi terlihat mayoritas Indonesia itu memeluk agama Islam. Kemudian kamu lihat di Pulau Papua, nah itu terlihat mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan. Nah, selanjutnya keadaan iklim di Indonesia. Nah, iklim di Indonesia itu yaitu beriklim tropis ya. Nah, ini dibedakan menjadi iklim tropika, iklim laut, dan iklim musim atau muson. Nah, iklim tropis. Nah, karena letak Indonesia itu berada di sekitar garis khatulistiwa, ini mengakibatkan Indonesia menjadi daerah tropika atau panas. Nah, iklim tropika atau panas ini mengakibatkan banyak hujan atau biasa disebut dengan hujan naik tropika, atau kalau hutan itu hutan hujan tropis itu loh ya. Kemudian iklim laut. Nah, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar tanah daratan di Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah kenapa di Indonesia terdapat iklim laut.
iklim laut sendiri bersifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Kita lanjutkan ya. Iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar tanah daratan di Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah kenapa di Indonesia terdapat iklim laut. Iklim laut sendiri bersifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Kita lanjutkan. Iklim musim atau muson. Nah, iklim muson adalah jenis iklim yang dipengaruhi oleh perubahan angin yang berubah-ubah secara periodik, yaitu 6 bulan sekali. Iklim muson ini terdiri dua jenis, iklim muson timur atau bisa kita sebut angin musim timur laut, dan iklim muson barat, yaitu angin musim barat daya. Nah, iklim muson barat atau angin musim barat daya bersifat basah, bertiup antara bulan Oktober sampai dengan April. Biasanya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Dan iklim muson timur atau angin muson timur laut ya, itu bersifat kering, bertiup antara bulan April sampai dengan Oktober. Biasanya pada bulan-bulan tersebut di Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, sekarang kita lanjutkan persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Untuk Indo-Malayan itu kawasannya yaitu di Indonesia bagian barat, contohnya di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, flora ya, yaitu tumbuhan ya, ini karakteristiknya yaitu jenisnya meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, sedangkan untuk Indo-Australian biasanya ini di kawasan bagian timur, yaitu di Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya untuk flora di Indo-Australian yaitu jenis meranti-merantian sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, serta banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, kita lanjutkan persebaran fauna. Nah, fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 ya menurut coraknya, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Nah, bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace ya. Ketika kalian lihat di peta persebaran fauna di Indonesia itu ya, ada 2 garis, garis Wallace dan garis Weber. Ya, garis Wallace itu yang memisahkan antara bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber itu bagian timur dan bagian tengah. Nah, tipenya juga berbeda. Untuk tipe bagian barat itu tipe asiatis ya, biasa kalian jumpai seperti orangutan, gajah, badak, harimau. Nah, itu termasuk tipe asiatis. Sedangkan tipe peralihan itu tipe yang ada di bagian tengah, yaitu seperti Anua, Komodo ya. Nanti bisa kalian jumpai, nanti lihat di searching di Google ya, lebih jelasnya hewannya apa saja ya. Kemudian untuk tipe bagian timur ini yaitu tipe Australis, jadi hampir sama ini kalau hewannya kalian jumpa itu seperti di daerah Australia, ini hampir sama ya, yaitu burung cendrawasih ya, itu ada banyak burung kasuari ya. Tuh, kita lanjutkan. Nah, ini kan fauna Indonesia bagian barat tipe asiatis, fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan,
fauna Indonesia bagian timur tipe Australiaik. Nah, di sini ya daerahnya Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan itu masuk ya Asiatis bagian barat ya, kawasan bagian barat. Hewan-hewannya macam-macam, gajah, badak tadi yang saya sebutkan ya, kerbau. Terus kemudian kalau reptil ada ular, kada, buaya. Nah, kemudian untuk bagian tengah ya, yaitu tipe peralihan, ini wilayahnya yaitu Sulawesi, Timur, Maluku, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, di sini yang kalian tahu yaitu Komodo. Kemudian ada Anoa, Babirusa ya, itu termasuk ya peralihan. Kemudian Australiaik tadi yaitu seperti tadi burung cendrawasih ya kan. Kemudian di sini ada reptilnya yaitu ada biawak, ada kadal, ada buaya. Dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut ini dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Itu ya, komunikasi dan interaksi antar penduduk jadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Empat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pulau dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sekarang materinya sudah selesai, kalian akan dapatkan sebuah tugas. Nah, tugasnya yang pertama yaitu carilah gambar flora dan fauna Indonesia, kemudian gunting dan tempelkan pada buku tulismu berdasarkan tipe peralihannya, ya kan? Pak, tadi kan flora kan dibagi 2, ya kan? Untuk fauna dibagi 3. Nah, ini kalian cari gambar-gambarnya, kemudian kalian print, kalian gunting, dan kalian tempel ya. Berikan keterangan, itu bunga, kalau flora ya mungkin itu tanaman apa, terus daerah mana, masuk peralihan mana ya, kemudian masuk bagian daerah kawasan mana gitu ya. Kemudian fauna juga begitu, kan dibagi menjadi 3, ya kan? Nah, itu juga kamu sebutkan hewannya apa, daerah mana, masuk kawasan apa, ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu sebutkan nama-nama suku bangsa di Indonesia beserta provinsinya, masing-masing 2 jenis suku. Jadi gini ya, ini ada tugas ini berdasarkan di pulaunya, umpamanya di Sumatera. Nah, di Sumatera itu kan banyak sekali juga kan sukunya. Nah, kamu ambil 2 suku ya, kemudian suku itu ada di provinsi mana itu ya. Terus umpamanya Jawa ya, Pulau Jawa itu kan juga banyak ya, selain suku Jawa kan ada suku-suku yang lain toh. Nah, itu kamu sebutkan nama sukunya apa, provinsinya mana. Begitu juga dengan Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua. Jadi masing-masing 2. Nah, demikian ya pelajaran IPS hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.